Ya, senang kita bisa berjumpa kembali, saudara. Sekarang saya akan sampaikan atau bacakan, saudara, kesaksian. Kesaksian senantiasa akan memberkati setiap kita. Shalom keluarga Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan. Hidup saya suka sekali menari, karena itu saya melayani di keluarga Allah sebagai dancer. Oh, ini melayani dancer gereja kita, ya. Tuhan berkati, ya. Gabriela, ya. Saat pandemi seperti ini, keuangan keluarga saya yang terkena dampak banyak hal yang saya inginkan harus saya tahan. Karena saya tahu keuangan orang tua saya sedang tidak baik. Bulan September ini saya diajak teman untuk mengajar nari di studio milik teman saya. Karena memang saya suka menari, saya mengiyakan. Saya pikir lumayan saya bisa dapat tambahan uang jajan. Akhirnya saya mendapat gaji pertama dari mengajar nari. Awalnya saya ingin menggunakan uang tersebut untuk membeli hal yang selama ini saya inginkan. Tapi saya tiba-tiba diingatkan bahwa dulu saya pernah berjanji ya kepada Tuhan, ini bernasar, bahwa penghasilan saya yang paling pertama, berapapun uangnya, kapanpun dapatnya, saya akan berikan kepada Tuhan terlebih dulu. Sudah bernasar seperti ini. Ya, karena saya rindu bisa memberi untuk Tuhan dari penghasilan saya sendiri. Ya, ini kerinduan yang ya luar biasa. Saya memberi gaji saya sebagai buah sulung untuk Tuhan. Hanya melangkah sungguh sebagai buah sulung untuk Tuhan. Saya masih kuliah, jadi selama ini persembahan saya dari uang yang diberi mama saya. Pada saat persembahan buah sulung tersebut, saya tidak mengharapkan apa-apa. Saya sangat sukacita. Ya, karena untuk pertama kali saya memberi persembahan dari hasil keringat saya sendiri. Ternyata Tuhan tidak pernah berhutang. Luar biasa. Dalam tempo yang tidak lama, Tuhan berkati saya. Ya, di bulan September juga saya memenangkan lomba poster ilmiah yang diadakan oleh sebuah universitas di Semarang. Saya benar-benar tidak menyangka bisa menjadi juara 1 dalam lomba itu, karena persaingannya cukup ketat. Dan hadiah yang saya dapat 10 kali lipat dari yang saya persembahkan kepada Tuhan. Jadi tiba-tiba diberkati 10 kali lipat, saudara. Tuhan itu enggak pernah berhutang. Ya, terpujilah nama Tuhan. Saya bersyukur untuk ya pelajaran iman saya dapatkan seperti firman Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Demikian kesaksian. Tuhan itu luar biasa, ya saudara. Waktu ya kita mencintai Tuhan, kita mau memberi persembahan berapapun, terus berkat Tuhan yang dikembalikan selalu lebih banyak, saudara. Ya, itu Tuhan kita. Ya, karena tadi dengan hati yang memang cinta Tuhan, malah tidak mengharapkan apa-apa. Memberi karena cinta Tuhan. Ya. Lalu Deborah Rosevin, pendoa syafaat live streaming with Pastor Oboja. Oh, pendoa saat ini ya. Deborah diberkati. Terima kasih sudah terlibat jadi pendoa di live streaming ini. Juga Ira jam 9. Shalom, saya mengucap syukur dan bersuka cita bisa melayani Tuhan walaupun lewat online. Tapi sungguh-sungguh dahsyat. Setiap melayani ya makin hari makin terasa on fire. Ya, itu sungguh, saudara. Melayani justru on fire. Terutama setelah UC jadi semakin dahsyat. Ya, membangun ukupan dan doa untuk acara live streaming Pastor Obaja ini pun ya makin terasa terbakar. Ya, saat ini Deborah juga sedang mendukung ya doa syafaat untuk kita semua, saudara, untuk acara ini. Walaupun saya pendoa syafaat di acara live streaming ini, saya juga rindu bersaksi karena saya juga mengalami mujizat saat sedang melayani di acara live streaming with Pastor Obaja ini. Jadi ceritanya saya sedang menunggu suatu transaksi keuangan, tapi selama 2 minggu transaksinya belum ada kabar. Ya lumayan pergumulan karena buat saya
jumlahnya tidak sedikit dan ada kebutuhan mendadak sehingga saya butuh uang itu. Tapi pergumulan seperti apapun saya tetap terdorong melayani. Pokoknya harus tetap semangat buat Tuhan dan terus melayani pendoa syafaat. Saya bangun ukupan dan berdoa sebelum acara dimulai seperti biasanya. Dan saat acara berlangsung, saya lanjutkan doakan teman-teman yang minta dukungan doa di live chat. Saudara yang minta dukungan doa didoakan saudara. Dan setelah mendoakan, Roh Kudus seperti mendorong saya dalam hati saya. Saatnya mendoakan orang-orang yang bergumul masalah keuangan. Ya, katakanlah bahwa kamu juga menerima berkat keuangan yang sama. Jadi dia mendoakan, tapi dia juga diingatkan kamu juga terima. Diimani kamu juga terima. Ya, pertolongan keuangan. Dan saya manut arahan Roh Kudus. Setiap kali mendoakan orang bergumul masalah keuangan, saya katakan bahwa orang tersebut sudah menerima berkat keuangan di surga. Dan saya juga menerima, gitu saudara. Ya, luar biasa. Tuhan cukup baik. Di tengah saya bertugas, tiba-tiba ada pesan masuk di HP saya. Tapi saya abaikan dulu. Setelah acara streaming dan doa selesai, saya buka, ternyata ada pemberitahuan kalau dana yang saya tunggu-tunggu sudah masuk. Ya, wah saya sukacita sekali. Ternyata yang memang benar orang yang melayani Tuhan pasti didahulukan oleh Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus dahsyat luar biasa. Kalau tadi karena cintanya pada Tuhan berikan buah sulung untuk Tuhan. Lalu ngalami lipat ganda. Kalau ini mendahulukan, melayani dulu. Doakan orang, malah dia sendiri juga diberkati, saudara. Kuncinya kita itu mau dipakai Tuhan. Kuncinya, saudara, masuk dalam rencana Tuhan jadi orang-orang yang berguna. Itu kuncinya, jadi terang. Itu dipakai oleh Tuhan, jadi berkat. Itu dipakai oleh Tuhan, sudah diselamatkan, ingin menyelamatkan orang. Ingin bawa banyak orang datang pada Tuhan. Itu suatu hal yang luar biasa. Yang terakhir, saudara, satu lagi. Saya Dian dari Kudus yang selalu mengikuti acara ibadah online yang dikebelakkan oleh Bapak Obaja. Saya juga sering ikut Pondok Daud. Ya, shalom Dian. Saya mau menyaksikan mujizat Tuhan yang luar biasa. Bapak, saat saya mengikuti doa puasa, walaupun saya tidak mengikuti puasa secara jasmani karena kondisi sedang hamil, tapi saya tambah waktu-waktu doa saya. Dan saya sedang berdoa, saya selalu minta pertolongan Tuhan buat mata kiri anak yang minus plus silinder. Tuhan jamah dan sembuhkan anak saya lepas dari kacamata. Dan itu terus saya katakan dalam waktu-waktu doa saya. Karena mata kanan Albert sudah diangkat semenjak masih bayi. Saya minta pada Tuhan, Tuhan, walau mata anak saya tinggal satu, Tuhan tolong supaya mata kirinya Tuhan sempurnakan lepas dari kacamata. Saya percaya kesembuhan sudah terjadi dalam diri anak saya. Dia doa, dia imani, sudah ditolong oleh Tuhan. Ucapkan perkataan profetik. Tuhan saya tetap sama dari Tuhan saya tetap sama dari dulu. Sekarang sampai selamanya. Ia Tuhan yang sudah memulihkan mata Albert 8 tahun yang lalu dari kanker mata. Waktu kecil kena kanker mata Sehingga anak saya Albert sudah sembuh dari penyakitnya. Tuhan mengubah hasil PA lab-nya. Sekarang saya minta sempurnakan mata yang tinggal satu agar mata kirinya bisa Tuhan pakai sebagai alatnya Tuhan. Saat kami ada ibadah bersama dengan anak-anak, kami bergantian baca firman. Albert bilang, Bu, saat saya baca Alkitab ini pakai kacamata kok nggak kelihatan burem. Tapi kalau lepas kacamata lebih jelas
Sontak saya kaget, lalu saya tes sendiri. Ya, memakai kacamata dengan tidak memakai kacamata. Saya ulang-ulang terus bergantian. Ternyata dia lebih nyaman pas lepas kacamata dan lebih jelas, tidak merasa pusing. Puji Tuhan, doa kami terjawab. Sudah, Albert tidak lagi ya memakai kacamata minus, sebab Tuhan begitu luar biasa dahsyat. Sampai sekarang Albert hanya memakai kacamata yang satu, yang hanya untuk radiasi supaya menjaga mata. Ya, Tuhan Yesus telah sempurnakan mata kiri Albert. Saya sangat bersyukur, saudara. Nah, itu luar biasa sekali. Pergumulan 8 tahun, tapi sekarang disempurnakan oleh Tuhan. Jadi kalau saudara ngalami pergumulan, ya cukup lama, saudara jangan gentar, cepat atau lambat, Tuhan itu pasti. Segala sesuatu ada waktunya. Waktunya indah, waktunya Tuhan datang, itu paling indah, saudara. Ya, saya ajak saudara berkati lewat kesaksian tadi, saudara. Ini teguh terus, tekun di dalam berjuang dalam Tuhan. Akhirnya melihat penyertaan Tuhan itu nyata. Ya, nah, sekarang saudara kita akan mulai belajar firman Tuhan. Seperti yang sudah saya katakan. Ya, kemarin Rabu sore kita belajar dengan tema. Yaitu belajar dari Yusuf seri pertama. Saudara. Ya, dengan tema kemarin miliki impian dari Tuhan. Yusuf itu orang yang mengalami banyak pergumulan, saudara. Oh, kalau saudara bisa pelajari semua nanti beberapa sesi ini, saudara lihat ini luar biasa, saudara. Tapi dia akhirnya bisa mengalami, mempunyai kehidupan yang sangat berguna. Dia bisa menjadi seorang yang sangat berguna bagi keluarganya, seorang yang sangat berguna ya di tempat di mana dia berada, saudara. Luar biasa sekali. Lah kita belajar kemarin yang pertama, karena Yusuf memiliki impian yang dari Tuhan. Ya, luar biasa. Ya, Tuhan memberi impian, dia akan dipakai oleh Tuhan luar biasa, dia akan diangkat Tuhan luar biasa. Dia tangkap impian yang dari Tuhan, ya, kerinduan hatinya Tuhan, rencana Tuhan untuk hidupnya dia berani percaya, dia berani tangkap, saudara, dan itu menjadi awal, saudara, menjadi dasar awal. Seperti dunia ini diawali dari impian Tuhan. Yang pada dunia yang gelap gulita, yang kosong, yang kacau balau, menjadi dunia ya yang indah, yang ada isinya tumbuh-tumbuhan, binatang, bahkan ada makhluk yang menurut gambar dan rupa Allah. Impian Allah itu akhirnya ya membuat Allah bertindak dan jadilah seperti kita lihat. Jadi impian. Sekarang yang kedua, kita akan belajar penyertaan Tuhan. Kalau kemarin impian dari Tuhan, ya bukan ambisi pribadi, bukan keinginan pribadi, tapi impian dari Tuhan untuk hidupnya. Yang dia tahu, dia pegang, dia imani, dia terima dengan iman. Sekarang penyertaan Tuhan. Katakan saudara, apa? Penyertaan Tuhan. Sekali lagi katakan. Penyertaan Tuhan. Artinya ada penyertaan Tuhan. Saya ulangi. Artinya Tuhan sedang ingatkan pada saat ini ada penyertaan Tuhan. Saya rasa Roh Kudus ingatkan ada saudara yang saat ini bimbang. Ada saudara saat ini merasa apakah Tuhan ada? Apakah Tuhan menyertai aku? Apakah Tuhan terus pegang janjinya? Apakah Tuhan mendengar doaku? Saudara, lah hari ini Tuhan akan bicara pada saudara. Tuhan sedang bicara. Ada penyertaan Tuhan. Kalau saudara bertanya-tanya, saudara merasa sendirian, saudara ingat, saudara enggak pernah sendirian. Dia Immanuel, dia menyertai saudara dan saya. Senantiasa. Saya akan mulai bacakan Kejadian 39, mulai ayat yang pertama. Kejadian 39 ayat pertama, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, ya, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ya ke situ. Saudara tangkap dulu, ya, kemarin kita belajar
bahwa Yusuf terima impian dari Tuhan. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dia akan diangkat menjadi orang yang berguna bagi keluarga, bagi sesama, bangsa di mana dia berada. Jadi berkat ya bagi Tuhan. Saudara, senang, menyenangkan hatinya Tuhan. Tapi dalam perjalanannya, saudara, dia mengalami proses yang berat, saudara. Kakaknya dengar, kakaknya iri, kakaknya sakit hati, disangka melecehkan kakaknya, disangka ini tukang mimpi, ya omong kosong saja. Bahkan makin lama kakak-kakaknya makin benci dia. Satu hari kakaknya sedang mengembalakan kambing domba, ayahnya Yakub menyuruh Yusuf, kirim makanan untuk kakak-kakakmu. Yusuf nurut, bawa kirim makanan pada kakak-kakaknya. Dan ternyata saudara, waktu ketemu Yusuf dengan kakak-kakaknya yang sedang ada di padang gurun, Yusuf ditangkap, saudara, jubahnya yang mahal dilepas, saudara, lalu dimasukkan sumur kering, saudara. Kalau saudara yang pernah di padang gurun, saudara tahu orang di tengah padang gurun itu, wah saudara, belum tentu bisa pulang, saudara, karena tidak ada orang, apalagi sumur, saudara. Mau teriak seperti apapun nggak ada yang dengar, saudara. Jadi saudara sudah dalam keadaan parah sekali, saudara. Tapi akhirnya ya Tuhan itu nggak pernah tinggalkan. Saat Yusuf dibuang di sumur kering, kalau nggak diangkat mungkin dia akan mati kelaparan, mati kering, saudara. Tapi Tuhan punya rencana. Tuhan menyertai. Tuhan tidak pernah tinggalkan orang yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan. Orang yang berjalan menuju impian Tuhan. Menuju rencana Tuhan. Selalu di backup oleh Tuhan. Selalu disertai oleh Tuhan. Saya percaya gak kebetulan ada musafir. Ya, yang orang Midian yang lewat akan ke Mesir. Lewat di situ. Saudara, itu bukan kebetulan. Saya percaya Tuhan yang sudah ngatur. Saat-saat seperti itu, oh bisa pas datang. Ya, lalu ada inisiatif dari kakak-kakaknya, ya kita jual saja, kita malah dapat uang, gitu saudara. Kita bisa singkirkan Yusuf, tapi kita masih dapat uang. Lalu Yusuf diangkat naik, dijual. Saudara. Seperti ayat yang kita baca, Yusuf dibawa ke Mesir, dibeli oleh seorang bernama Potifar, saudara. Dan di rumah Potifar, Yusuf jadi budak. Saudara, kalau saudara jadi Yusuf, mungkin saudara bisa bingung, saudara. Bagaimana ya? Tuhan itu memberi impian. Tuhan itu jelas sekali ngomongnya. Datang dalam mimpiku, jelas. Ya, gandum ikatanku, bangkit, berdiri. Kakak-kakakku sujud semua. Sudah jelas, dia akan diangkat oleh Tuhan. Tinggi-tinggi dipakai luar biasa. Bahkan yang kedua, matahari, bulan, 11 bintang sujud. Oh, dia akan lebih dari kakaknya. Kakaknya dia akan lebih dari ayah ibunya. Kok sekarang saudara malah jatuh paling dalam. Dulunya sudah jatuh di sumur, saudara, diangkat, dibawa ke Mesir. Sekarang jatuh paling dalam. Buddha itu adalah posisi paling rendah dalam kehidupan manusia. Zaman dulu kita tahu kalau orang jadi budak itu kan dibeli. Ya, jadi ada jual beli manusia seperti kalau kita beli ayam, kalau kita beli ya bebek, saudara, kalau kita beli kelinci, saudara bak rumah itu milik kita, itu hak kita. Ya ayamnya, kelincinya mau kita sate boleh, nggak ada yang ngomong apa-apa karena memang itu milik kita, kita beli lunas. Lah ini posisinya gitu. Manusia tapi dijual belikan. Sampai kalau sudah dibeli jadi budak. Sudah nggak punya hak apapun. Mau dibuat dimatikan nggak ada apa-apa. Karena memang budak sudah dibeli. Jadi saudara bisa lihat jatuh paling dasar. Nah saudara dalam kehidupan itu bisa mengalami seperti itu. Bahkan orang yang dapat impian dari Tuhan. Orang yang direncanakan Tuhan dipakai luar biasa. Diizinkan Tuhan seperti saudara naik jet kotor. Cus.
dan keadaan seperti itu. Saudara, kadang-kadang bisa membuat kita manusia bingung. Kok aneh, kok malah seperti ini. Katanya Tuhan memberkati, lebih kekurangan, hutangnya lebih banyak. Katanya ada pemulihan, katanya ini tahun kemuliaan. Kok malah krisis ekonomi, kok malah ada pandemi. Katanya ada kelimpahan, kok malah krisis. Jadi seperti itu, saudara, kadang-kadang saudara, kalau kita ya tidak tahu cara Tuhan bekerja. Satu hal yang harus kita mengerti, kalau kita sedang menghadapi masalah seperti itu, yaitu Tuhan menyertai. Ada penyertaan Tuhan. Dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Seperti Daud, saya senang sekali dia berkata, Tuhan menuntunku ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Saudara, oleh karena namanya. Jadi dalam keadaan baik Tuhan beserta, menyertai. Tuhan yang menuntun mencapai rumput yang hijau, air yang tenang. Tapi dia juga berkata, kalau aku di lembah kekelaman, tidak tahu gadanya, tongkatnya, ya melindungi, menyertai aku. Dia tahu dalam lembah kekelaman seperti Yusuf ini, Tuhan tetap ada. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Dia Immanuel, selalu menyertainya. Saudara, sekalipun dalam gelap, saat terang ada Tuhan. Saat gelap ada Tuhan. Saat dapat keuntungan besar, ada tangan Tuhan turut campur. Saat sedang diproses habis-habisan, kadang-kadang saudara harus ingat, bukan kadang harus saudara ingat, ada tangan Tuhan yang turut campur menyertai. Saya tidak tahu keadaan saudara, mungkin ada yang sedang jatuh, ya parah seperti Yusuf. Ingat, Tuhan gak pernah tinggalkan. Tuhan selalu menyertai. Ingat satu hal itu, saudara. Saudara bisa lihat banyak, saudara. Ya, Daud juga sama. Tuhan kirim Samuel, saudara, untuk mengurapi Daud jadi raja. Di hadapan kakaknya semua, orang tahu semua. Dia diurapi jadi raja, lebih tinggi dari kakaknya. Bahkan di hadapan orang tuanya tahu ini diurapi jadi raja. Tapi setelah itu mengalami, saudara, sama. Ya, dia dibenci oleh Saul, dia akan dibunuh Saul. Oh, sampai saudara jadi pelarian, jadi buron, harus tinggal di gua-gua di padang gurun, alami seperti itu. Itu proses. Saya pernah sampaikan juga beberapa mengapa kita mengalami penderitaan. Bisa karena dosa, awal penderitaan adalah dosa, Hawa dan Adam. Kalau enggak berbuat dosa, enggak ada penderitaan. Karena melanggar, ya ketetapan Allah, ya tidak melakukan perintah Allah, akhirnya jatuh dalam dosa. Ya, gitu. Lalu juga langkah-langkah salah, kebodohan, saudara. Ya, langkahnya selalu salah, enggak belajar, saudara, sehingga menderita. Ada juga ini proses sedang dibentuk karena akan dipermuliakan, diizinkan dibentuk, saudara. Oh, itu selalu ada, dan kadang-kadang ada kairos, waktunya Tuhan, nunggu waktunya Tuhan, karena Tuhan punya waktu 70 masa, 40 masa, dan lain-lain. Musa juga sama. Jadi saat ini ya jangan sampai terkejut sekalipun kita ya sedang hadapi, saudara, pandemi. Wah, makin besar lagi, saudara. Kadang-kadang kita bingung, loh kok ini makin parah lagi. Oh, mana mujizatnya? Kadang-kadang gitu, saudara ya. Jadi jangan terlalu jangan lupa bahwa Tuhan menyertai. Sebab kalau kita lupa bahwa Tuhan menyertai, kita bisa bingung. Bagaimana ini kok seperti ini? Kita bisa ketakutan. Bagaimana ini nanti? Bahkan kadang-kadang bisa putus asa. Oh, kadang-kadang bisa salah langkah. Satu hal, saya ingin saudara tangkap, Tuhan menyertai. Katakan saudara, Tuhan menyertai aku. Katakan 1, 2, 3. Tuhan menyertai aku. Dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan apapun. Dalam keadaan terang, dalam keadaan gelap, Tuhan menyertai. Jadi iman Tuhan menyertai. Tuhan itu enggak pernah tinggalkan kita.
Dia maha hadir. Tuhan ada dekat saya di sini. Tuhan ada di tempatnya saudara. Tuhan selalu ada. Tuhan menyertai. Sekarang saudara lihat ayat kedua jelas sekali. Ayat kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Loh, saudara lihat ya. Dia itu sedang terpuruk jadi budak. Jadi budak itu tidak berarti ditinggal Tuhan. Saudara kalau lihat orang sedang penderitaan, sedang jatuh, belum tentu ditinggalkan Tuhan. Saudara, kadang-kadang memang sedang diproses oleh Tuhan. Ini Yusuf sedang jatuh jadi budak, malah dikatakan di sini, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Saya doakan ya, tetapi Tuhan menyertai saudara. Amin saudara. Dalam keadaan apapun Tuhan menyertai saudara. Ya, ini luar biasa. Ya, kalau saudara baca ini, saudara bisa ganti nama saudara. Tetapi Tuhan menyertai saya. Tetapi Tuhan menyertai Obadja. Apapun yang terjadi Tuhan menyertai. Pakai nama saudara. Lah, karena disertai oleh Tuhan apa yang terjadi? Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Saudara, sekalipun jadi budak, tapi Tuhan membuat ya semua yang dikerjakan berhasil. Yang ditugaskan berhasil diselesaikan dengan baik. Semua tugas ya diselesaikan dengan baik. Maka ya tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu, saudara. Jadi jangan takut. Contoh ya, kalau saudara sampai habis-habisan, wah ini kebutuhan untuk hidup saja gimana, untuk makan, untuk biaya apa, Tuhan menyertai. Nyatanya banyak sekali kesaksian, Tuhan buka jalan. Ya, Elia di Sungai Krit, saudara ada gagak yang bawa roti, saudara. Lah, Tuhan itu ya menyertai, Tuhan gak pernah tinggalkan, saudara. Kalau Yusuf ini, karena dia jual jadi budak harus kerja, ya. Tapi yang dikerjakan ini diberkati Tuhan berhasil. Kalau dia disuruh cangkul, dia mencangkul dengan baik. Nanam, dia menanam dengan baik. Hasilnya baik. Kalau dia disuruh ngurusi ternak, dia kerjakan hasilnya baik. Kalau dia disuruh bersih-bersih rumah, wah rumahnya jadi bersih. Wah rumahnya jadi rapi. Semua tugasnya disertai Tuhan, ditolong Tuhan, sehingga berhasil ya dalam pekerjaannya, saudara. Sehingga hanya dia boleh tinggal di rumah Potifar untuk membantu, saudara. Jadi saya percaya ini sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Ya, dalam nama Tuhan Yesus, saudara ingat terus, penyertaan Tuhan ada. Ya, Tuhan izinkan diproses, tapi Tuhan ya ada perlindungan, ada batas-batas tertentu, pagar yang Tuhan berikan. Saudara dihadapkan proses, tapi ada kekuatan dari Tuhan. Asal saudara menyadari dan saudara percaya Tuhan menyertai. Saya yakin Yusuf itu percaya dengan janji Tuhan. Yusuf itu percaya dengan impian yang Tuhan berikan. Sekalipun keadaannya terbalik. Seolah-olah ya terbalik total. Katanya mau dinaikkan malah turun habis-habisan. Katanya mau disembuhkan malah lebih parah sakitnya. Katanya keluarganya, ya, rumah tangganya dipulihkan justru hancur-hancuran. Katanya saudara mau ini dan itu tapi malah lebih parah lagi, saudara. Tapi sekali lagi percaya, saudara, Tuhan menyertai. Saya yakin di Alkitab, di kisah ini nggak ada dikatakan Yusuf bimbang, nggak ada. Nggak ada dikatakan Yusuf bersungut-sungut, nggak ada. Nggak ada dikatakan Yusuf ketakutan, nggak. Yusuf tenang. Dia percaya penyertaan Tuhan. Dia kerjakan, ya tidak sungut-sungut, tidak putus asa. Sebab saudara perhatikan, kalau sampai Yusuf itu tidak menyadari imannya goyah, kecewa, orang yang kecewa pasti tidak bisa kerja baik. Mungkin ketakutan, orang yang ketakutan pasti tidak bisa mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Apalagi putus asa. Kalau Yusuf putus asa, saudara putus asa, pasti tidak bisa mengerjakan pekerjaanmu dengan baik.
Saya yakin Yusuf ini tahu penyertaan Tuhan. Yusuf ini percaya penyertaan Tuhan. Maka dia tetap kerjakan. Sebaik mungkin Tuhan menyertai. Tuhan buat ya yang dikerjakannya berhasil. Saya doakan saudara bisa tangkap. Saudara sama. Ya, saudara percaya. Nanti saudara bisa melakukan lebih baik. Dan Tuhan akan tolong. Tuhan akan berkati. Dibuat saudara berhasil. Dalam keadaan apapun. Jual mie goreng kata Roh Kudus. Mie gorengmu berhasil. Betul saudara. Sekalipun saudara kehilangan percayaan yang dulu. Ya dua apapun. Saudara Tuhan menyertai. Ayat ketiga. Setelah dilihat oleh tuannya. Jadi Potifar lihat. Bahwa Yusuf disertai Tuhan. Dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Saudara. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Dan ia boleh melayani dia. Ya, kepada Yusuf diberikannya kuasa atas Romanya. Dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sudah perhatikan ternyata. Kalau kita terus berjalan dalam tuntunan Tuhan. Berjalan dalam pengurapan Tuhan. Berjalan dalam hadirat Tuhan. Orang itu bisa melihat loh saudara. Ini Yusuf tuh berjalan dalam tuntunan Tuhan. Ya saudara. Oh Yusuf tuh berjalan dalam penyertaan Tuhan. Potifar itu bisa tahu loh saudara. Lihat bisa tahu loh. Orang ini. Yusuf ini dikatakan loh saudara. Potifar yang ngomong loh saudara. Ya, disertai Tuhan. Ketika dilihat tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Dia bisa lihat Yusuf disertai Tuhan. Dia bisa tahu Yusuf disertai Tuhan. Semua yang dikerjakan berhasil. Jadi kalau kita enggak bimbang, kita enggak takut, orang bisa lihat ini ada Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Jadi manusia ilahi, manusia roh. Tapi kalau kita tidak terus bisa melihat penyertaan Tuhan, berjalan dalam tuntunan Tuhan, bingung, saudara, takut, mengeluh, saudara, putus asa, orang enggak bisa lihat Tuhan. Tapi sekalipun ada badai, tetap mantap. Sekalipun ada gelombang, tetap mantap. Sekalipun jatuh, tetap mantap pegang Tuhan. Orang bisa lihat. Ya, Tuhan turut campur. Tuhan bisa lihat. Dan luar biasa. Dan hebatnya lagi, karena Potifar bisa lihat Yusuf disertai Tuhan, maka Yusuf diangkat kedudukannya. Sekarang bukan budak biasa. Saudara, diberi kuasa atas Romanya dan segala miliknya diserahkan pada Yusuf semua. Oh, itu luar biasa sekali, saudara. Setiap saudara selalu berjalan bersama Tuhan dengan penyertaan Tuhan, orang akan bisa melihat, saudara. Dan kalau orang bisa lihat kita disertai Tuhan, orang itu butuh Tuhan, saudara. Luar biasa sehingga kita jadi orang yang dipercayai. Orang yang sungguh-sungguh diberi kepercayaan yang besar. Tapi jangan sampai ya saudara ya, menyalahkan kepercayaan orang. Orang dunia, saudara, lihat orang Kristen seperti lihat, ini anak Tuhan. Ya, anak Tuhan kok aku percayai. Ini pelayan Tuhan. Ini pendoa. Ini majelis. Ini pendeta. Saudara, tapi malah akhirnya mereka tertipu. Jangan sampai seperti itu. Jadilah seperti Yusuf. Tetap berjalan bersama Tuhan. Dalam kejujuran. Dalam ketulusan. Dapat kepercayaan besar. Jadi orang yang bisa dipercaya. Sajak dimanapun saudara berada. Saudara yang sedang bekerja jadi karyawan. Berjalanlah dalam tuntunan Tuhan. Impian yang dari Tuhan. Saudara tangkap. Terus tahu Tuhan menyertai. Tuhan menyertai. Tulus, jujur. Kalau saudara diberi kerjaan, kerjakan sebaik mungkin. Jangan nuntut upah dulu yang besar. Jangan. Berikan pengabdian yang besar. Nanti bosmu akan lihat, ini jujur loh. Ini baik loh. Aku butuh. Banyak saudara orang kaya itu sangat butuh.
orang yang bisa dipercayai. Bagi orang kaya, orang yang bisa dipercayai, ini sangat berharga. Tapi langka di dunia. Kita seperti Yusuf. Bagi Potifar dapat Yusuf itu untung dapat Yusuf. Nah, kita belajar seperti itu, saudara. Nanti, saudara, kita justru akan terus hidup kita diangkat, kemuliaan Tuhan makin nyata. Ya, hidup dengan ketulusan, dengan kejujuran. Ya, dengan tuntunan Tuhan. Saudara akan lihat karya Tuhan itu dahsyat, karya Tuhan itu luar biasa. Ingat sekali lagi, dunia itu bisa lihat kita sebagai orang Kristen. Ya, kalau kita tidak berjalan dalam tuntunan Tuhan, orang kecewa. Tapi kita kalau berjalan dalam tuntunan Tuhan dengan kejujuran, dengan rajin, saudara, tidak banyak ya, pertengkaran, saudara. Justru kita mempersembahkan yang lebih baik dari yang diperintahkan. Saudara percaya, saudara akan diangkat. Salah satu kunci jadi karyawan supaya naik kedudukan bukan menuntut. Terlalu banyak menuntut, saudara akan dikaparkan. Tapi kalau saudara memberi apa yang perusahaan butuh, bahkan memberi lebih dengan kejujuran, dengan ketulusan, saudara mendatangkan berkat bagi perusahaan di mana saudara berada. Saya percaya saudara mengalami seperti Yusuf. Di perusahaan saudara akan diangkat. Karena Potifar butuh. Tanpa Yusuf, dia kacau. Serahkan yang lain, kerjaan gak beres. Serahkan Yusuf, beres. Saudara menjadi orang seperti Yusuf seperti ini. Di perusahaanmu serahkan orang lain belum tentu beres. Tapi kalau serahkan saudara pasti beres. Sangat beres. Lebih yang diharapkan pimpinan. Lebih yang diharapkan perusahaan. Apalagi dengan Tuhan. Jangan banyak hanya mintanya kepada Tuhan yang banyak. Apalagi nuntut. Apalagi nyalakan Tuhan. Jangan. Berilah hormat. Berilah pemujaan. Berilah syukur pada Tuhan. Ya, berilah saudara ucapan terima kasih. Berilah pengagungan. Ya, persembahkan saudara. Saya percaya saudara, Tuhan itu akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Lanjutkan lagi ya saudara ya. Sejak ia menerima kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya. Sorry ya, saya ulangi ayat 5. Sejak ia yaitu Potifar memberikan kuasa dalam rumahnya ya, dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Sejak Potifar mempercayakan rumah dan semua miliknya pada Yusuf. Tuhan berkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Luar biasa saudara. Ya, jadi sebetulnya kita itu bisa membawa hoki pada orang lain dimanapun kita ada. Gara-gara kita, maka rumah tangga kita diberkati. Seperti itu saudara. Kalau kita sungguh-sungguh, harusnya mungkin karena ada banyak yang tidak baik, harusnya sudah dihancurkan. Gara-gara kita tetap ditolong oleh diselamatkan. Oh saudara, dalam satu perusahaan banyak terjadi. Harusnya sudah hancur. Ya, tapi karena ada satu orang yang sungguh-sungguh di situ cinta Tuhan, ya dicintai Tuhan. Gara-gara orang itu perusahaannya diberkati oleh Tuhan. Ini Potifar, ya, gara-gara mengangkat Yusuf, memberkati Yusuf, memberi kepercayaan pada Yusuf. Wah, dia diberkati. Dikatakan di sini, saudara, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Tuhan bisa memberkati bangsa kita karena kita. Saya doakan ya Tuhan, saudara, keluargamu diberkati karena ada saudara. Di mana saudara sekolah, sekolah itu diberkati karena ada saudara. Tempat kerja saudara diberkati Tuhan karena ada saudara.
Bangsa kita diberkati Tuhan karena ada kita. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Hingga berkat Tuhan atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Saudara lihat, ada level berkat itu naik. Pertama tadi gini, Yusuf disertai Tuhan, kerjaannya yang diberikan, saudara, diberkati Tuhan. Yang diserahkan Yusuf jadi. Sekarang Potifar lihat, wah ini Yusuf disertai Tuhan. Percayakan semua rumahnya dan isinya pada Yusuf. Lah begitu dipercaya pada Yusuf, semua di rumahnya, saudara, ladangnya diberkati. Kapasitas lebih besar lagi. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Karena apa, saudara? Yusuf adalah pemegang janji. Yaitu janji Tuhan pada kakeknya, pada Abraham. Saya bacakan ada janji Tuhan pada Abraham. Kejadian 12 ayat 1-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu. Ini ke negeri yang akan kutunjukkan padamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3, saudara perhatikan. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Oh saudara, oh Tuhan berkati Potifar karena memberkati Yusuf. Orang yang dicintai, orang yang mewarisi janji ya di kakek buyutnya ini. Oh diberkati, saudara. Dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Ya, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan dapat berkat. Saudara, ini sudah ada janji dari Tuhan. Abraham dan keturunannya, kalau ada orang mau memberkati, orang itu diberkati Tuhan. Ada orang berani mengutuk, orang itu dikutuk oleh Tuhan. Karena dikatakan Abraham dan keturunannya sudah ditetapkan, ya saudara, jadi berkat bagi bangsa-bangsa di muka bumi. Bersyukur saudara, kita ini juga anak-anak Abraham secara rohani. Kita juga mewarisi ini saudara, dalam hidup kita. Anak rohani, mewarisi perjanjian. Siapa berkati kita, orang itu akan diberkati. Asal ya saudara hidup kita yang benar ya. Jangan dosa, minta diberkati nggak bisa. Ya, hidup yang benar seperti Yusuf. Ya, hidup yang mendekat pada Tuhan seperti Yusuf. Hidup taat pada firman Tuhan, perintah Tuhan dilakukan. Hidup dalam kekudusan, saudara. Pokok berjalan bersama Tuhan. Saudara akan lihat tangan Tuhan menyertai. Orang bisa lihat, orang mengangkat saudara. Bahkan kalau orang berkati saudara, orang itu akan diberkati. Dan saya percaya ini sesuatu yang luar biasa. Levelnya naik. Yusuf dari budak paling bawah. Lalu diangkat budak tapi dipercayai ngurusi semua rumahnya. Saudara, luar biasa sekali. Ayat 6. Segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Sekarang segala miliknya, semua miliknya. Ya, bukan hanya Roma saja. Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, saudara, ia tidak usah lagi mengatur apa-apa selain dari makanan sendiri. Oh, saudara, dengan bantuan Yusuf semua beres. Sehingga Potifar gak repot. Gak usah lagi bingungin. Percayakan Yusuf, beres. Tugaskan Yusuf, beres. Sajak saudara belajar. Seperti itu. Dunia itu membutuhkan. Di mana-mana itu membutuhkan. Diserahin, kerjakan, beres. Tuhan bisa menolong kita juga. Luar biasa. Jangan malah terbalik. Gara-gara ada kita, rumah tangga kita ribut terus. Jangan sampai. Gara-gara ada kita, tempat perusahaan kita kacau terus. Jangan sampai. Jangan sampai gara-gara kita, kelompok usaha kita rusak. Jangan sampai. Jangan sampai gara-gara kita di gereja terjadi perselisihan, perpecahan. Jangan sampai. Karena kita, maka ada damai. Maka ada kesatuan.
maka ada kebahagiaan, maka ada perkenanan Tuhan, maka ada berkat Tuhan. Saya percaya luar biasa. Ya, percaya penyertaan Tuhan. Maka kita berjalan terus dalam tuntunan Tuhan. Saya katakan pada saudara, ya terus berulang-ulang saya bersyukur. Karena saya lihat Tuhan menuntun kita luar biasa. Menyertai kita luar biasa. Sejak dari gereja ini dilahirkan oleh Tuhan. Tuhan yang ingin, ya gereja ini ada, Tuhan yang ingin. Saya jadi gembala sidang terus sampai sekarang. Setiap tahun tema-temanya menyertai menuntun kita. Setiap bulan ya tema-temanya menuntun menyertai kita. Setiap minggu saat ini juga kalau saudara bisa tahu firman ini sedang menuntun saudara. Ini sedang jadi rema bicara pada saudara. Saudara harus tahu saudara. Ya ada penyertaan Tuhan. Saudara lupa diingatkan. Saudara menyimpang diingatkan supaya balik. Saudara lemah diingatkan supaya kuat kembali. Saudara. Sombong diingatkan supaya rendah hati kembali. Saya percaya, saudara, Tuhan punya impian yang besar untuk hidup saudara dan saya. Ya, untuk bangsa kita, untuk gereja. Ya, Tuhan, saudara. Saya percaya, saudara. Ya, sekarang sedang ada, ya kegelapan, kekeraman, pandemi, krisis. Tapi ingat, penyertaan Tuhan tidak pernah sirna. Penyertaan Tuhan lebih daripada kejatuhan. Penyertaan Tuhan lebih daripada kebutuhan. Penyertaan Tuhan lebih dari semua bahaya. Penyertaan Tuhan lebih dari alam. Penyertaan Tuhan lebih dari segala situasi. Berjalanlah bersama Tuhan. Ya, saudara akan berkata seperti Daud. Sekalipun dalam kekelaman aku tidak gentar, tidak takut. Tuhan menyertai aku senantiasa. Saya percaya ini sesuatu yang luar biasa. Belajar, saudara. Terus berjalan. Sehingga saudara ngerjain yang baik. Oh, saudara jadi berkat. Saudara diangkat. Saudara tetap jadi berkat. Dan itu luar biasa sekali. Ya, saya percaya Tuhan akan menyatakan kemuliaannya yang luar biasa. Saya tutup, saudara, dengan satu kesaksian yang saya lihat bagus sekali. Sama dengan firman ini yang baru juga kita dapatkan. Yohanes Resa. Shalom, Yohanes Resa. Berapa waktu lalu saya sangat tertekan dalam masalah kesulitan dalam rumah tangga saya. Saya sebagai suami hanya menjadi beban bagi keluarga. Khususnya tentang keuangan. Gak enak sekali saudara itu. Di saat saya tertekan, saya sungguh-sungguh cari Tuhan di Pondok Daud online. Ya, itu jadi berkat terus. Saudara juga sedang bingung, masuk ya Pondok Daud online. Dulu saat Pondok Daud masih offline, saya hanya datang 2 sampai 3 kali dalam 1 minggu. Tetapi setelah Pondok Daud dirubah menjadi online, saya malah bisa menyembah Tuhan 2 sampai 3 kali dalam 1 hari. Setiap hari 2-3 kali. Tuhan berikan pengertian kepada saya, semakin sering kita Pondok Daud, maka semakin besar kita mendapat perkenanan, Tuhan makin suka. Dan disitulah Tuhan menjamah hati saya. Dan mengubah pribadi saya, karakternya dirubah. Sifatnya, mentalitasnya dirubah. Hatinya dirubah, ditahirkan saudara. Saya ikuti setiap seri firman di gereja. Ya, dan saya tangkap perkataan Pak Ubadza bahwa tahun ini adalah tahun kemuliaan. Ditangkap. Ya, setiap doa saya perlu ya selalu perkataan profetik. Yesaya 60 terjadi dalam hidupku. Yesaya 60 terjadi dalam hidupku. Yesaya 60 terjadi dalam hidupku. Saudara bisa iman juga. Saya dan istri mulai konsisten bangun misbah keluarga setiap hari. Saya ikuti KKR doa puasa 10 hari. Dan saat itu Tuhan bicara dalam hati saya. Ayo kamu bangkit kembali menjadi KKS. Saya ulang ya. Ayo kamu bangkit kembali menjadi KKS. Berarti dulu sudah pernah jadi KKS ya. Terus sudah undur ya. Karena nggak bisa offline. Ya pikir bubar. Tapi Tuhan berkata ayo kembali jadi KKS. Ayo melayani Tuhan. Kembali. Tuhan mulai bicara saat dia mendekat pada Tuhan.
Sebelum UC, hari pertama dimulai, Roh Kudus menyuruh di hati saya untuk pakai kaos merah, Komsel Keluarga Allah. Ada seragam Komsel, pakai. Ya. Ternyata ada sesi pelantikan KKS berseragam merah dan rekomitmen. Ternyata ada acara ya untuk rekomitmen. Dulu dia sudah KKS, sekarang berhenti, tapi ini ada mau komitmen lagi, melayani lagi, saudara. Luar biasa. Lalu Roh Kudus tuntun saya untuk ikut rekomitmen sebagai KKS, dibawakan Bu Guntur. Saya mulai mengerti Roh Kudus seperti membawa saya dalam rencananya, bawa dalam rencananya. Tuhan punya visi, impian dalam hidupnya. Saya mengerti, saya seperti melihat visi Allah. Nah, sekarang mulai sudah. Lihat visi Allah dalam hidup saya. Ya, saya ulangi. Saya seperti melihat visi Allah dalam hidup saya. Bukan seperti memang sedang melihat. Bahwa Tuhan mau pakai saya untuk selamatkan jiwa-jiwa. Mulai bisa ngerti. Tuhan ingin pakai, selamatkan banyak jiwa. Visi itu diteguhkan lagi dengan Pak Jonathan yang menyampaikan tentang apostolic movement. Ayo masuk gerakan kerasulan, saudara. Jadi diteguhkan, dituntun oleh Tuhan. Luar biasa sekali, saudara. Ya. Hari Jumat 11 September selesai UC, saya dan istri tetap mengadakan komsel di rumah kami. Mulai komsel sekarang, mimpin kelompok saya, melayani. Dan malam setelah kami komsel, istri saya mendapat mimpi. Ini mimpi seperti Yusuf dapat mimpi. Bahwa dia dibawa Tuhan melihat sebuah proyek pembangunan rumah besar-besaran. Dan istri saya bagikan mimpinya itu kepada saya. Dia dapat perjanjian dengan Tuhan. Tuhan memberikan hadiah Roma untuknya. Dan perjanjian dia harus tetap pegang teguh iman dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Di situ istri saya juga melihat seorang wanita yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Wanita itu memberi banyak baju bagus ya pada istri saya. Baju-baju itu didominasi warna ungu tua dan ungu muda. Ada banyak permata di baju itu. Kemudian wanita itu juga memberikan 4 potong baju yang sangat bagus didominasi ungu juga pada istri saya untuk diberikan pada saya. Jadi ya dalam penglihatan seorang wanita berikan baju ungu, pakaian ungu, dia dan suaminya. Dalam hati saya ketika mendengar istri saya bercerita warna ungu itu adalah warna kemuliaan. Permata adalah perkiloan, itu permata juga kemuliaan. Dan Roma adalah sebuah upah atau janji Tuhan digenapi. Ya, menerima kemuliaan artinya gitu saudara. Tadi pakaian-pakaian indah-indah ungu itu ya kemuliaan, punya arti kemuliaan. Lalu permata juga kemuliaan saudara. Saya percaya itu luar biasa sekali. Lalu diteguhkan dalam Ester 8 ayat 15. Dikatakan pada Mordekai keluar dan Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua dan kain linen dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan serta jubah ya dari kain linen halus dan kain ungu muda. Maka ya kotosan pun penuh saudara. Tertempik sorak, bertepuk tangan dan bersukacita. Jadi dia dikatakan ini saudara, pakaian ungu tua, ungu muda, gambaran kemuliaan. Ya, itu luar biasa sekali. Artinya ya itu kemuliaan saudara yang Tuhan tunjukkan, ini tahun kemuliaan, akan terima kemuliaan. Dan ada lagi beberapa ayat, tapi saya baca aja langsung kan. Ya. Lalu 1 minggu setelah itu, tepatnya kemarin Jumat 18 September, tiba-tiba teman lama saya datang cari saya di Roma. Saya memberi saya pekerjaan. Saya merasa heran karena banyak orang di luar sana kesulitan mencari kerja.
ini malah ada orang yang memberi pekerjaan sampai datang sendiri ke rumah. Dan teman saya itu ternyata juga sekaligus owner dalam perusahaan ini. Sungguh tak terselami, sungguh indah. Tuhan bisa pakai orang yang sudah lama, tidak kontak dengan kita pun, datang pada kita, bawa berkat bagi kita. Hari Senin, ya 21 September adalah hari pertama saya masuk kerja. Saya sangat bersyukur pada Tuhan, ya diberi pekerjaan yang sesuai dengan kapasitas, kemampuan saya, yaitu bidang marketing, ya dengan penghasilan yang ditawarkan cukup baik bagi saya saat itu. Dan lagi hari itu pun saya dibuat sangat kaget. Apa kagetnya? Saya baru menyadari bahwa nama perusahaan teman saya adalah, nama perusahaannya apa ini? Suminar Hing Kamulyan. Setelah saya cari artinya adalah bersinar, ya, bangkit pancarkan terang dalam kemuliaan. Kaget saudara. Juga sama nama perusahaan, Tuhan beri pekerjaan, bekerja di tempat pekerjaan yang bersinar, saudara, dalam kemuliaan, mimpinya kemuliaan, diberi ya hadiah tadi, pakaian, saudara, untuk hidupnya. Ya bunga tua, kemuliaan, luar biasa. Tambah kaget lagi, properti pertama yang harus saya jual, jadi ada bagian jual properti ini, properti yang harus dia jual, ya adalah klaster mulia sejahtera. Artinya Tuhan itu menuntun dia sungguh-sungguh. Sedang bawa pada tahun kemuliaan. Diberi pekerjaan, diberi mimpi tentang kemuliaan. Ungu, kemuliaan. Lalu diberi pekerjaan, nama perusahaan, kemuliaan. Lalu yang harus dikerjakan namanya juga kemuliaan. Padahal teman saya itu non-Kristen. Entah ini hanya pas atau kebetulan, tapi saya percaya di dalam Tuhan tidak ada kebetulan. Tuhan bisa gerakkan orang yang tidak mengenal Tuhan sekalipun untuk menolong saya. Walaupun saat ini ya saya belum selesai, keadaan saya masih belum banyak sekali perubahan, tapi saya percaya jika kita berjalan dalam rencana Tuhan, ya tuntunan Tuhan, pada akhirnya ya akan indah. Bahkan di saat sulit pun Tuhan juga bisa membuat keadaan itu menjadi indah untuk kita lewati. Bagi saya saat ini Tuhan sedang bawa saya menuju Yesaya 60, yaitu tahun kemuliaan. Dan saat ini saya imani perkataan Pak Sojo di ibadah minggu kemarin, ya satu step lagi kemuliaan itu betul-betul dinyatakan bagi saya. Saudara, ya ini kesaksian yang sangat meneguhkan, tapi kembali ya saya akan ajak saudara doa, saya akan doakan saudara belajar seperti Yusuf. Berjalan dalam impian Tuhan. Lalu dalam perjalanan impian Tuhan, dalam segala keadaan nyadari Tuhan menyertai. Tuhan tidak pernah lalai. Sebab perjalanan ada suka duka, ada prosesnya, ada diangkat naik turun, tapi terus selama saudara menyadari penyertaan Tuhan dan saudara berjalan dalam penyertaan Tuhan, saudara langkah demi langkah menuju kemuliaan ini. Ya, saya percaya ini jadi rema. Kalau saudara tangkap, saya percaya saudara akan lihat tuntunan Tuhan. Gelap tidak menjadi saudara sampai nggak bisa lihat karena ada terang dari Tuhan. Ya, kelam tidak membuat saudara gelisah, ketakutan karena ada damai sejahtera Tuhan. Ya, saat tidak ada jalan, Tuhan buka jalan. Saat paling bawah, Tuhan menyertai. Saat kebutuhan banyak, Tuhan mencukupi. Ya, saudara doa ya. Terima kasih Tuhan segala kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Hamba bersyukur karena firman-Mu yang luar biasa yang membuka pada kami, mengingatkan Engkau menyertai kami. Tuhan ajar kami selalu menyadari penyertaan-Mu. Saat ini pun Tuhan Engkau sedang bersama-sama dengan kami. Kami tidak sendirian. Kami sedang bersama Engkau. Oh bahkan Tuhan yang sedang karantina saudara karena COVID, nyadari Tuhan bersama ya mereka. Tuhan bersama aku. Katakan saudara, dalam nama Tuhan Yesus, dalam keadaan apapun saudara katakan Tuhan,
engkau menyertai aku. Engkau menyertai aku. Saat ini engkau besertaku. Kapanpun engkau tetap bersamaku. Saudara, Tuhan, biarlah engkau jadikan firman ini pewahyuan, pembukaan, bahkan rema dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh terus berjalan dalam penyertaan Tuhan seperti Yusuf. Bangun rumah tangga dalam penyertaan Tuhan seperti Yusuf. Bangun studinya bersama Tuhan seperti Yusuf dalam penyertaan Tuhan. Bangun pekerjaan, pelayanan, ya, keuangan bersama Tuhan dalam penyertaan Tuhan seperti Yusuf. Oh, bangun pengabdian. Oh, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pejabat dalam penyertaan Tuhan seperti Yusuf. Dan kami tahu ada sesuatu yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, engkau yang terus menyertai, engkau yang terus menuntunnya, dan kami mengucapkan syukur. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah doakan, dan penyertaan-Mu selama-lamanya. Amin. Saudara katakan, penyertaan Tuhan selama-lamanya. Tuhan sedang menyertai saya. Tuhan selalu menyertai saya. Selama-lamanya Tuhan menyertai saya. Ya, saudara, kita diberkati. Saudara, sekali lagi jangan lupa yang diberkati lewat firman, lewat pertolongan Tuhan, kirim kesaksian. Ya, jangan lupa saudara juga terus ajak orang-orang, ya, kirim ya linknya, banyak orang ajak sehingga lebih banyak orang diberkati. Ya, Tuhan senang kalau kita mau dipakai oleh Tuhan. Jadi terang, sudah. Saya percaya anugerah Tuhan. Kalau masih ada permohonan doa, saudara kirim sekarang, sehingga juga terus saya akan doakan. Ya, jangan lupa Sabtu Minggu ibadah raya. Ada yang offline, ada yang online. Semua akan sangat diberkati Tuhan. Ya, tapi pesan saya terus bersama Tuhan dan hidup yang berguna seperti Yusuf. Ya, berguna bagi keluarga, bagi gereja Tuhan, bagi sesama, bagi kota, bagi bangsa kita, bangsa-bangsa. Tuhan berkati.